ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام ملائكة المقربين اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين تحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan para alim ulama, para guru, para kiai, para asatidah, wabil khusus kepada beliau Tuan Guru Haji Lalu Gede Ali Wirasakti Amir Murni LCMA yang merupakan Rois Awal Dewan Mustasyar PB Nahdlatul Watan. Hafizahullah, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, diberikan panjang umur, yakunu khairul khalaf li khairis salaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik penerus daripada sebaik-baik orang yang diteruskan. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan dunia dan di akhirat Maulana Syekh Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada beliau Haji Lalu Gede Samsul Mujahidin SE, Ketua 1 PB Nahdlatul Watan. Semoga diberikan kesehatan, keafiahan, panjang umur, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimuliakan kedudukannya, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan beliau khairul khalaf li khairis salaf, sebaik-baik penerus daripada sebaik-baik yang diteruskan. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Masyhudin Nahdlatul Watan KAU, beliau Al-Ustadz Haji Zinnurain, yang semoga senantiasa panjang umur, sehat walafiat, lancar urusannya, mudah rezekinya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan Pondok Pesantren Al-Masyhudin Nahdlatul Watan KAU mudah-mudahan menjadi pondok pesantren yang membawa keberkahan, baik bagi warga sekitar pondok ataupun seluruh daerah Lombok, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya Tuan Guru yang sangat banyak yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat ta'zim kami kepada beliau-beliau seluruh yang ada di panggung, yang sangat saya hormati dan sangat saya muliakan. Semoga seluruh para Tuan Guru diberikan sehat walafiat, lancar rezekinya, sakinah mawaddah warahmah keluarganya. Mudah-mudahan para Tuan Guru istrinya salihah semuanya, tidak seperti yang disampaikan oleh istri yang puasa sunnahnya Masya Allah cuman sama suaminya. Amin ya rabbal. Tadi kelihatannya ceramahnya Tuan Guru ini mewakili yang ada di panggung.
tepat sasaran katanya. Tadi juga ibu-ibu yang hadir kelihatannya wajah-wajah bersalah, langsung menjadi tersangka dan terdakwa. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang laki-laki jadi orang-orang yang soleh, jadi orang-orang yang bermanfaat, jadi orang-orang yang penuh dengan berkah hidupnya. Yang hadir dari kaum wanitanya mudah-mudahan jadikan wanita yang salihah, jadi wanita yang ahli ibadah, menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suaminya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita hadir di acara Halal Bihalal Yayasan Darul Hikmah Pondok Pesantren Al-Masyhudin Nahdlatul Wathon Kawu. Ini suasananya sangat indah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita. Halal bihalal artinya saling menghalalkan. Kalau misalkan di antara kita ada yang pernah tersinggung, kecewa sama yang lain, di majelis ini saling halal bihalal, menghalalkan. Yang punya salah jangan ragu untuk meminta maaf. Yang tidak punya salah jangan pernah ragu untuk langsung memaafkan. Jangan mentang-mentang ada orang yang salah sama dia, sampai ketemu di majelis saja mukanya masih bertekuk. Kalau dia ndak negur saya ndak mau negur. Jangan. Jadikan hatimu hati yang bersih, jadikan hatimu hati yang jernih, bukan hati yang kotor, bukan hati yang keras. Jadikan hatimu hati yang bukan faddan ghalidhal qalb, bukan hati yang keras, bukan hati yang kasar, hati yang lemah lembut. Hatinya Rasulullah Rauf Rahim, hati yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang. Kalau perlu orang yang tidak salah minta maaf sama yang salah. Ini ada orang salah nih sama saya, dia berbuat salah sama saya, menyakiti hati saya. Kalau perlu orang yang tidak berbuat salah itu minta maaf sama yang salah. Saya minta maaf kalau dulu saya punya salah. Bingung, yang salah saya, kok yang minta maaf dia? Dikatakan bahwa yang paling mulia di antara mereka berdua ialah orang yang meminta maaf duluan. Jangan sampai sudah ketemu malah yang punya salah senyum, melempar senyum kepada yang. Jangan. Buka hatimu, bukan untuk manusia, akan tetapi berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hadis yang disebutkan oleh Tuan Guru tadi, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Hati yang penuh dengan cinta dan sayang kepada manusia, kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, maka yang berada di langit ini majas Allah serta para malaikat-malaikatnya akan sayang kepada orang tersebut. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baginda Rasulullah manusia yang di hatinya penuh rasa cinta. Bahkan Rasulullah berjanji akan memberikan syafaat kepada umatnya, bahkan umat yang ngeyel sama beliau. Masya Allah. Maka kalau lagi baca sholawat itu harus betul-betul cinta sama Rasulullah, karena Rasulullah betul-betul cinta sama kita umatnya. Bayangkan detik-detik menjelang wafatnya beliau, yang diingat bukan Fatimah, yang diingat bukan Hasan Hussein, yang diingat ialah kita, umatku.
Coba ibu-ibu kira-kira bayangkan kalau mau mati yang diingat siapa, Bu? Cepat. Seperti ada cerita seorang laki-laki, istrinya meninggal, maka setiap hari datang ke kuburan istrinya, nangis sambil bawa kipas, ngipasin kuburan istrinya. Maka anaknya seminggu masih nemenin. Ini sang suami sampai 1 bulan. Kalau misalkan hujan nangis lebih kencang lagi. Aduh, hujan. Anak-anaknya pada salut. Bapak ini sangat sayang sama ibu. Bahkan kalau hujan, bapak nangis karena takut ibu kedinginan di dalam kubur. Cucunya ada satu yang janji setia mau menemani kakeknya sampai kapanpun kalau ziarah ke nenek, kalau ziarah ke istrinya. Maka sudah 2 bulan masih datang kipas-kipas. Sampai 3 bulan, setengah tahun kipas-kipas, kalau hujan nangis sang suami ini. Maka cucunya akhirnya tanya sama kakeknya, Kakek tuh kok sayang banget sama nenek. Ikhlaskan, nenek sudah tenang di sana. Jangan nangis-nangis terus. Jangan kemari setiap hari ngipas-ngipasi kuburan nenek. Maka kakeknya bilang, cucu, kamu jangan bilang siapa-siapa. Kenapa saya kemari setiap hari ngipas-ngipas kuburan nenekmu? Kenapa memang, Kek? Ketika nenekmu belum mau meninggal, kakek berjanji sebelum kuburannya kering, kakek tidak nikah lagi. Maka setiap hari kipas-kipas biar cepat kering. Hujan nangis sampai lagi mati. Cucunya baru sadar ternyata alasannya bukan cinta, mau kawin lagi. Bapak-bapak, kira-kira kalau istrinya meninggal kawin lagi enggak, Pak? Ibu-ibu kira suaminya meninggal kawin lagi enggak, Bu? Kawin. Adzan. Tenang banget. Kira-kira kalau misalkan, subhanallah, mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin. Ketika ajal menjemput yang paling diingat itu siapa, Bu? Jangan-jangan nanti seperti kakek-kakek ini, Pak, awas Pak, jangan kawin lagi kalau mati, Pak. Orang yang sesuatu yang akan kita ingat ketika ajal menjemput ialah sesuatu yang paling menyibukkan hati kita setiap waktunya. Makanya kalau misalkan yang paling menyibukkan hatinya ialah Allah, maka yang akan dia ingat di akhir hayatnya ialah Allah. Rasulullah yang sangat menyibukkan hati beliau sepanjang hidupnya, salah satu selain Allah ialah umatnya. Beda kalau yang pikirannya cuma duit. Kalau ngelihat suaminya punya uang merah-merah, senyum riang. Cuman kalau 2000-an letak, yang sudah kusut senyum kecut. Orang yang kalau ketemu sama suaminya cuman yang dipikirkan belanja, uang. Kalau lewat toko baju baru nih, pengen mampir ke rumah orang lain, ngelihat tuan rumahnya pakaiannya bagus, rumahnya bagus, yang diminta sama suaminya malah baju baru ini itu. Kalau sama kiainya, sama tuan gurunya, assalamualaikum Pak Kiai, guru sehat. Kalau sama suaminya apa?
Ada enggak orang yang model kayak gitu? Ada enggak? Padahal yang paling berhak untuk melihat senyum manis seorang istri bukannya tuan guru, bukannya Pak Lurah, akan tetapi suaminya sendiri. Maka masih kalau hadir ke pengajian, hadir ke majelis, waduh cantiknya luar biasa, pakai model kerudung yang selep, sampai rumah copot kerudung, selep, bajunya ganti daster, cep, mak lampir muncul lagi. Itu kira-kira alhamdulillah atau astagfirullahaladzim, Pak? Padahal yang paling berhak untuk melihat cantiknya seorang wanita suaminya di rumah. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kira-kira bapak-bapak kalau mau meninggal dunia yang terakhir diingat siapa ini, Pak? Janda tetangga? Atau artis yang cantik? Yang mengaku Allah? Sudah berapa banyak kamu berzikir kepada Allah di hari ini? Tidak usah di hari sebelumnya. Hari ini sudah berapa banyak kalimat la ilaha illallah? 100, 200, 100 itu cuma 5 menit. 1000, 2000, 1000 itu paling cuma 20 menit, 30 menit. Kira-kira di akhir hayat yang kita, ini mohon maaf ini, kita megang handphone sama megang tasbih lebih sering mana? Kunci motor sama Quran lebih sering megang mana? Kira-kira yang terakhir ketika ajal menjemput yang diingat Allah atau HP? Kalau tasbihnya hilang sama kunci motor hilang lebih panik mana? Kira-kira orang yang lebih panik kehilangan tasbih, kehilangan kunci motor, kira-kira ahli surga atau ahli neraka? Surganya siapa? Masya Allah. Ini evaluasi. Kita sadar HP ini setiap hari kita pegang. Kalau lopet langsung kita charger. Cuman hati kita sering lopet daripada zikir, jarang kita charger dengan zikir. Makanya monggo mulai daripada sore hari ini, mudah-mudahan semuanya yang hadir melanjutkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, di bulan Syawal ini dengan memperbanyak ibadah pula. Amin ya rabbal. Baginda Nabi Muhammad bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Walaupun umatku berdosa besar, ini kalau ada azan atau qomat, semuanya harus diam dan mendengarkan azan dan qomat. Karena wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah, salah satunya azan. Di antara yang lain ialah Al-Qur'an. Di antaranya yang paling utama ialah baginda yang mulia Nabi Muhammad. Tanda kebesaran Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada umat ini, salah satu di antaranya Rasulullah. Orang yang mengagungkan Rasulullah, mencintai dan memuliakan Rasulullah, berarti salah satu di antara pertanda takwa hatinya. Ada satu cerita sebelum saya lanjutkan tentang syafaat Nabi. Ada seseorang yang kalau misalkan azan, dimanapun, kapanpun, dia berhenti dari kegiatannya mendengarkan azan dan menjawab azan. Lagi makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sendok berhenti.
tangannya berhenti, tidak bergerak, dengarkan azan. Bahkan lagi di jalan, azan, panasnya kayak apa? Dia berhenti mendengarkan azan. Cuman jangan dipraktekkan bagi yang naik motor. Allah Akbar, berhenti, bubar. Menepi dulu silakan. Jangan di tengah jalan lagi naik mobil, Allah Akbar, ngerem, bar. Menepi. Dengarkan azan dulu. Habis itu jawab, Habib, kenapa dengan orang ini? Bahkan dia di tengah kamar mandi, lagi mandi, azan, dia berhenti, menggayung. Setelah azannya selesai, baru lanjutkan mandi lagi, habis itu keluar buru-buru untuk sholat. Subhanallah, ketika dia meninggal, jenazahnya dibawa ke kuburan, azan. Itu jenazah seperti berhenti, dari belakang dorong, dari depan narik. Jenazah tidak mau bergerak. Yang depan bilang, jangan ditarik. Yang dari belakang teriak, jangan direm. Yang depan, kami tidak ngerem. Yang belakang bilang, kami juga tidak narik. Lah kok ini berhenti? Maka kiainya bilang, stop, orang ini setiap kali adzan dia berhenti. Maka jangankan ketika hidup, mati pun dia hormat sama adzan. Ini hubungannya sama adzan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang memuliakan syiar-syiar Allah. Dijanjikan orang yang memuliakan syiar-syiar Allah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Berbeda dengan orang yang tidak memuliakan syiar-syiar Allah. Salah satunya Al-Quran. Jangan kalau letakkan Al-Quran di tanah. Kenapa? Ini syiar Allah. Agungkan Al-Quran. Pangku, peluk. Bahkan dikatakan di dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran lil Imam Nawawi, kalau misalkan dikasih Al-Quran, maka menerimanya jangan dalam keadaan duduk. Berdiri dulu. Ambil Al-Quran dalam keadaan berdiri, baru duduk. Termasuk adab ini di dalam orang-orang yang mau menerima Al-Quran. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Muhammad SAW berjanji, aku tetap akan memberikan syafaatku kepada umatku yang walaupun umatku ini berdosa dengan dosa yang besar, atau bahasa Arabnya kabiratun minal kabair. Habib, ini pezina, orang yang berzina. Nabi Muhammad selama dia muslim mukmin akan berusaha memberikan syafaat. Habib, syafaat berarti langsung masuk surga. Jangan bahagia dulu. Kalau orang yang kekeh terhadap perbuatan maksiatnya, syafaat itu mengangkat dari neraka nomor 7 ke neraka nomor 6. Sama-sama panas. Cuman Nabi Muhammad masih menolong orang itu. Beda sama kita. Mungkin kalau misalkan kita memberi nasihat kepada orang, orangnya tidak nurut, ketika dia kena si malakama, kita bilang apa? Syukur. Kalau bahasa Jawanya kapok. Rasakno dewe, rasain sendiri. Cuman Rasulullah enggak. Rasulullah akan berusaha memberikan syafaat kepada umatnya, walaupun umatnya itu membantah beliau. Kenapa? Karena di dalam dada Rasulullah kasih sayang yang sangat besar kepada umatnya. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah. Bu, Ibu, Pak. Anak saya ini Ghali namanya. Pertama kali datang kemari langsung bilang, Buya, Buya, ibu-ibunya kok lebih banyak daripada bapak-bapaknya. Ini yang salah bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang salah. Loh, kami udah banyak, kenapa salah? Kenapa suaminya tidak dipaksa kemari? Maksa nganter ibu ke pasar bisa. Kenapa maksa hadir pengajian tidak bisa? Pak, antar aku ke pasar, Pak. Kalau belum dituruti biasanya ibunya ngasih, aku diantar ke pasar sebentar. Kenapa tidak dipaksa antar ke pengajian?
Maksudnya banyak janda ndak punya suami atau takut ke suaminya kepencot janda? Mudah-mudahan yang memang sudah suaminya meninggal, mudah-mudahan dijadikan istri yang tetap baik untuk suaminya, mendoakan suaminya. Amin ya robbal. Bu, Pak, ini ketika mendengar jawaban ibu-ibu suaranya merdu, mendengar suara bapak-bapaknya menyeramkan. Pak, berubah. Iya. Masya Allah. Bu, Pak. Ini mau dimerdu-merduin gimana, tetap belum merdu ini. Semuanya yang hadir sayang enggak sama baginda Rasulullah? Cinta enggak sama Rasulullah? Baca sholawat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala ya Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Ilahi salimil minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri. Terakhir salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Termasuk salah satu di antara keistimewaan baginda Nabi di sisi Allah karena besarnya rasa sayang beliau kepada umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian, sungguh datang kepada kalian Rasul, seorang utusan min anfusikum, bagian dari kalian, azizun alaihi ma anittum, sangat berarti apapun yang ada di dalam diri kalian, berarti apapun yang terjadi dengan kalian, harisun alaikum, sangat betul-betul menjaga kalian, sangat betul-betul perhatian kepada kalian,
bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang yang beriman rauf, lemah lembut Nabi, rahim, penuh sayang Nabi. Saya mau cerita tentang cerita yang sudah masyhur untuk didengar dan diceritakan ketika Nabi didatangi oleh orang Badui. Orang Badui ini orang suku pedalaman yang ceplas-ceplos, tidak ada unggah-ungguh, tidak ada tata keramanya. Mau apa ngomong dia, kepingin apa bertindak dia. Datang kepada Rasulullah, nyekek Rasulullah. Rasulullah, minta makanan, minta duit. Sahabat Nabi melihat Rasulullah digitukan, langsung berdiri semuanya, siap menghunus pedang, bunuh orang ini. Kurang ajar sama Rasulullah. Rasulullah menenangkan sahabatnya, tenang. Ngobrolnya jangan di sini, yuk kita masuk ke dalam rumah saya. Kira-kira kalau misalkan ada orang tidak tahu siapa datang kemari, terus langsung giniin tuan guru gede, kira-kira semuanya gimana? Bukan marah aja, mati. Jangankan kalian yang sudah kenal bertahun-tahun, saya yang baru kenal duduk ini bukan marah lagi. Kalau enggak dia yang babak julur, saya yang babak belur. Berani macam-macam sama ulama, saya siap berhadapan. Apalagi sama Rasulullah. Semua menghunus pedang. Rasulullah bilang, tenang. Keep calm, slow bro. Tenang. Sini, kita masuk ngobrol di dalam. Sama Rasulullah dikasih makanan. Kira-kira kalau makanannya segini, kira-kira saya sudah berbuat baik belum sama kamu? Belum. Oh, cuman satu plastik. Dikasih duit, kira-kira ibu ngasih orang minta 50.000. Orangnya masih minta, apa ini? Oh, 50.000. Kira-kira diapain bu? Tempeleng ini, pak. Dikasih, tidak tahu terima kasih. Rasulullah tidak. Sebentar, kalau memang belum, saya ambil lagi. Diambil lagi. Kira-kira kalau di ini udah belum? Belum. Ambil ketiga kali, udah belum? Lumayan, sudah. Terima kasih banyak Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Rasulullah bilang sama orang itu, tidak ada sedikit pun marah Rasulullah. Padahal sudah dicekek, sudah dibentak-bentak di depan sahabatnya. Sayang di hati beliau sama orang ini. Orang yang bahkan sudah kurang ajar sama beliau. Kamu tadi sudah menyakiti hati teman-temanku. Mau tidak kamu melakukan satu hal yang aku minta? Mau? Apa? Kita keluar, terus kamu terima kasih. Oke? Kalau cuma terima kasih aja saya mau. Biar mereka hatinya tenang dan dingin lagi seperti sebelumnya. Keluar berdua. Ini akhirnya orang Badui mengatakan, terima kasih banyak wahai Rasulullah, engkau sudah orang yang baik, ini itu. Akhirnya sahabat ini lega semua. Oh, ini udah damai di dalam berarti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Akhirnya ketika orang itu pulang, Rasulullah bilang, kalau saat itu kalian bunuh dia, masuk neraka. Matali wa matalukum, percontohan antara kalian dengan aku seperti orang yang punya unta kabur dari majikannya. Dikejar bareng-bareng sama orang-orang, unta ini akan menjauh. Biarkan aku sebagai yang punya unta akan mengambil dia. Ketika dia melihat aku akan tenang. Maka ketika orang itu meraih ontanya, yang punya onta meraihnya, maka orang ontanya sadar, ini majikan saya tidak akan macam-macam sama saya ini. Maka dia tenang, tidak kabur lagi. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah, rasa cinta Rasulullah kepada umatnya praktekkan di dalam hati kita. Kalau melihat siapapun di antara umat Rasulullah, katakanlah di dalam hatimu, ini umat yang disayang Rasulullah, saya juga harus sayang sama orang ini.
Ini umat Rasulullah. Rasulullah sayang sama dia, saya juga harus sayang. Karena yang saya harapkan, dengan sayang saya kepada umatnya, Rasulullah akan sayang kepada saya. Bu, Pak, mau ndak disayang sama Rasulullah? Mau ndak disayang sama Rasulullah? Sayangilah siapapun yang disayang Rasulullah, maka kita akan disayang sama Rasulullah. Sayang sama para alim ulama. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang melanjutkan perjuangan Rasulullah. Kalau ada yang tanya, kenapa kok orang Lombok sangat cinta kepada Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid rahimahullah? Karena beliau penerus Rasulullah. Kenapa kok sayang kepada Tuan Guru Lalu Gede? Karena beliau melanjut Rasulullah. Sayang kami kepada beliau, sayang kami kepada Rasulullah, dan kami berharap Rasulullah membalas sayang kami kepada orang-orang yang beliau sayangi dengan sayang kepada kami. Amin ya Rabbal ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wafir ma madha ya wasi'al karami ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kul. Ya Arhamar Rahimin, bersama-sama ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar farij alal muslimin. Ketika kita memaafkan orang lain, berarti di hati kita ada sayang kepada orang itu. Ketika di hati kita ada sayang kepada umat Nabi, maka kita akan disayang oleh Nabi. Kalau kita sudah disayang oleh Nabi, kita pasti akan disayang oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya yang hadir disayang oleh Allah Ta'ala, disayang oleh baginda Nabi. Karena dia sayang kepada siapapun hamba-hamba Allah, sayang kepada umat baginda Nabi, memaafkan siapapun yang salah kepadanya, membukakan pintu maaf kepada siapapun yang memohon maaf, dan akan meminta maaf kalau dia punya salah secepat-cepatnya. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan majlis di Yayasan Darul Hikmah Pondok Pesantren Al-Masyhudin Nahdlatul Wathon KW ini mudah-mudahan diberikan berkah dan rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan siapapun yang datang ke majlis ini dengan hajat yang banyak, mudah-mudahan pulang dari majlis Allah sudah siapkan dan rencanakan, wacanakan persiapan untuk dia meraih hajat-hajatnya. Amin. Yang kepengen punya istri belum menikah, mudah-mudahan segera punya istri insyaallah. Yang pengen nikah belum punya suami, mudah-mudahan ditemukan jodohnya. Yang sudah menikah kepengen punya anak, mudah-mudahan segera diberikan keturunan.
Yang sudah punya anak pengen tambah anak, mudah-mudahan ditambah anaknya. Yang kepengen punya rumah belum punya rumah, dilancarkan rezekinya. Yang kepengen punya motor belum punya motor, dimudahkan untuk punya motor. Khususnya santriwan santriwati Pondok Pesantren Al-Masyudin, Allah Ta'ala lancarkan belajarnya, bukakan pintu-pintu ilmu untuknya. Yang kepengen punya mobil belum punya mobil, dilancarkan rezekinya, bisa punya kendaraan yang enak sesuai dengan harapannya, mengantarkan dirinya dan keluarga menuju tempat tujuan yang dia inginkan. Mudah-mudahan Pondok Pesantren Al-Masyudin selalu menjadi pondok pesantren yang berkah, guru-gurunya berkah, para tokoh-tokoh agama yang ada di Yayasan Darul Hikmah juga membawa berkah. Khususnya kepada Haji Tun Nurain, mudah-mudahan berkah ilmunya, berkah hartanya, berkah tenaganya, berkah pikirannya, dan seluruh staf-staf beliau. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah, ampunan, rahmah, dan penuh dengan inayah dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Yang datang ke majelis ini banyak dosa, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah. Yang hadir di majelis termasuk orang yang malas beribadah, mudah-mudahan keluar dari majelis sudah dirajinkan oleh Allah untuk beribadah. Yang hadir di majelis belum punya niat untuk puasa 6 hari di bulan Syawal, mudah-mudahan keluar daripada majelis sudah memiliki niat yang kokoh untuk ibadah 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Intinya siapapun yang hadir di sini semoga tergolong hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la minna syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsanan wa judan wa amtinana. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna hasada nikmatik. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkumpul kami di majelis ini tujuan kami untuk mengharap ridhamu ya Allah, tujuan kami untuk menuju kepada jalan ampunanmu ya Allah. Ya Rabb, ridhoilah kami ya Rabb, ampunilah kami semuanya ya Allah. Siapapun yang sedang sakit berikanlah kesembuhan yang sempurna ya Allah. Siapapun yang jauh dari sanak famili, jadikanlah sanak familinya Engkau jaga dimanapun mereka berada ya Allah. Lindungilah keluarga kami dimanapun mereka berada ya Allah. Orang tua dan anak-anak kami berikan perlindungan dan penjagaanmu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Rabb, jadikanlah kami umat yang membanggakan baginda Nabi Muhammad. Jadikanlah kami umat yang selalu membahagiakan beliau ya Allah. Kelak di akhirat jadikanlah kami umat yang mendapatkan syafaat Nabi Rasul ya Allah, syafaat baginda Rasulullah. Ya Rabb, wajah-wajah yang hadir bersama kami di majelis ini, jangan Engkau larang mereka, jangan Engkau haramkan mereka untuk melihat wajah Nabi Muhammad. Amin. Jangan Engkau larang dan haramkan hidung mereka untuk mencium aroma parfum Nabi Muhammad, wangian yang ada dari tubuh Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka ya Allah. Dekatkanlah kami ke dalam surga ya Allah, beserta orang tua kami ya Rabb, ya beserta anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, di majelis ini kami mengingat wajah ayah dan ibunda kami ya Allah. Kami mengingat wajah bapak dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, yang sudah meninggal di antara orang tua kami, jadikanlah di dalam kubur mereka penuh dengan rahmat-Mu ya Allah. Orang tua kami yang telah meninggal dunia, jadikanlah mereka bangga terhadap kami putra-putrinya ya Allah. Orang tua yang selalu tersenyum ketika kami berjumpa dengan mereka, dan sudah bertahun-tahun kami tidak bisa memandang wajah dan senyuman itu ya Allah, karena telah Engkau panggil ke sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah mereka di alam kubur mereka penuh dengan rahmah, penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan. Bangga
mereka ya Allah. Berapa banyak bantahan kami kepada orang tua kami di masa hidup mereka ya Allah. Berapa banyak kesedihan yang kami torehkan di hati mereka ya Allah. Di majlis ini kami memohon ampun ya Rabb. Di majlis ini kami memohon ampunan-Mu ya Allah. Dan sampaikanlah penyesalan kami kepada orang tua kami di dalam kubur mereka ya Rabb. Sampaikan salam rindu kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan salam penyesalan kami terhadap belum sempurnanya bakti kami kepada mereka ya Allah. Sampaikan kepada mereka bahwa di majelis ini kami doakan mereka seperti mana mereka selalu mendoakan kami ketika kami masih di sisi mereka ya Allah. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sedangkan orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka ya Allah. Jagalah kesehatan mereka ya Rabb. Lindungilah dan jagalah mereka dimanapun, kapanpun mereka berada ya Allah. Jadikanlah mereka orang yang selalu taat dan ibadah kepadamu ya Rabb. Di sore hari ini, di majlis ini, kami mengukuhkan niat untuk bisa menambah bakti kami kepada orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, jadikanlah kami orang-orang yang Engkau akhiri hidupnya dalam keadaan husnul khatimah. Ketika jantung kami akan berhenti berdetak, napas kami akan berhenti untuk berhembus, mata kami akan berhenti untuk melihat, malaikat Israel sudah siap untuk mencabut nyawa kami. Ya Rabb, ya Rabb, saat itu pasti akan tiba, dekat ataupun jauh ya Rabb. Sebentar lagi ataupun masih lama. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal tiba, tidak akan mundur ataupun tidak akan maju. Ya Rabb, kami memohon, jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah. Yang hadir semuanya ya Rabb, matikanlah mereka dalam keadaan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada keraguan di hati kami untuk menyebut kalimat tersebut ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, masukkanlah kami semuanya ke dalam surga ya Rabb. Ya Rabb, jadikanlah wajah-wajah yang hadir di majlis ini semuanya penghuni surga ya Allah. Jauhkanlah mereka dari jilatan panasnya api neraka ya Allah. Kami takut ya Rabb. Kami takut ya Rabb. Ya Rabb, kami takut murkamu dengan neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya karim ya sattar ya jabbar ya fattar
الأبرار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين على هذه النية. وقل نية صالحة نويتموه ونوى جميع العلماء والصلحاء في هذا المجلس. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, tenang. Mudah-mudahan doa kita diijabah. Mudah-mudahan majelis kita penuh dengan berkah. Banyak salah dan kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Syekh Habib Mustafa As